Jangan memandang gunung yang jauh-jauh. Kita punya gunung yang bagus di rumah. Oke, Tari sama Okta, terima kasih sudah meluangkan waktu ke channelnya Young Man untuk berdiskusi. Ya, nanti kita berdiskusi beberapa hal. Jadi sebelum itu, Wi mau ngasih tahu teman-teman di luaran sana. Jadi adik-adik berdua ini yaitu Tari Purwantari ya? Benar? Purwantari. Tari Purwantari sama Okta Dwi Yanti. Jadi adik-adik berdua ini sebenarnya mereka asalnya dari Tegalalangan. Nah, kenapa saya pribadi ingin ngobrol dengan mereka berdua? Karena mereka berdua ini sudah memiliki kebiasaan dan skill yang memang mungkin khususnya anak muda seumuran mereka ini masih kayak hawam gitu terjun di dunia kayak budaya tradisi seperti itu. Ini adalah bibit-bibit dari Tegalalang. Mungkin kalian notice nih muka-muka mereka berdua. Jadi untuk beliau-beliau di luaran sana, kalau ingin nyari Pragino, jangan jauh-jauh lagi sekarang. Ini udah ada potensi mutiara di Tegalalang ya. Baik, swastiastu dulu. Tapi Wi ngerokok sengken kan? Ya, oke, ngerokok dulu. Sambil jalan, mungkin Wi ada pertanyaan pertama nih. Kenapa kalian berdua mau menjalani kayak tari kayak menjadi galuh, kalau Okta menjadi condong kan? Itu kan kalau seumuran kalian itu ngambil kegiatan itu menurut Wi masih kayak jauh gitu loh, masih kecil, tapi kalian sudah mampu untuk melakoni dan menekuni kegiatan seperti itu. Ya mungkin dari Tari dulu atau Okta? Tari dulu, oke silakan. Jadi kalau misalnya kenapa mau di Arjo? Oh Arjo nih, Arjo awalnya. Ya, di Arjo. Di Arjo ya? Oke di Arjo, ya silakan di Arjo. Kalau awalnya di Arjo tuh dulu sebelum COVID nih, kan kegiatannya banyak tuh, organisasi di sekolah tuh banyak. Iya betul. Entah itu paskiblah, pembukaan lah, atau organisasi lainnya. Setelah tuh tiba-tiba COVID, abis itu nggak ada kegiatan lagi. Oke. Karena udah terbiasa ada kegiatan, jadi kan di rumah tuh kayak, aduh jadi mak kayaknya gitu. Ya. Itu ikutlah Arjo. Ikut Arjo. Ikut Arjo. Kan ibu juga yang ngajarin gitu. Di rumah. Sebelum terjun ke Arjo, diajarin sama ibu di rumah. Belum sempat diajarin Arjo. Ikut aja dulu. Gitu baru belajar sama ibu. Oke. Akhirnya ibu mengorin tapi kita nggak mau. Oh gitu. Ada timpal, akhirnya mau paksa ya udah. Berarti ini kan untuk mengisi waktu luang dong bisa dibilang. Bukan dari memang hobi atau niat atau pengen. Hobi emang nari. Tapi untuk seni suara tuh kayaknya belum untuk dulu. Tapi kalau sekarang kan harus karena udah terjun di sana. Oke, itu dari Tari. Kemudian dari Okta? Kalau saya awalnya nggak langsung terjun ke Arjo. Awalnya karena ikut teman. Ya awalnya di sekolah kan ada kecak tuh. Pernah ada para kecak di sekolah. Di SMA? Ya SMA. Oke, SMA 1 Tegalalang kan? Ya. Oke. Nah itu tiba-tiba dipanggil, disuruh jadi kayak pemokok suara gitulah. Oke, ya, pemokok suara ya. Berpikir bisa nggak ya? Akhirnya nakon sih bapak. Nek di rumah. Pak mek engken dek nah, ibu dek nah. Sing bagi kok nak sing taen nyimak gawe kene. Ya, akhirnya memberanikan diri coba aja deh. Akhirnya setelah dicoba bisa. Setelah itu udah nggak ada lagi kegiatan apa-apa. Panggil sama guru di sekolah. Dek yuk ikut lomba. Lomba apa pak? Lomba kekawin. Padahal saya nggak pernah. Gak punya basic ya? Gak punya basic tahu, ya? oh ternyata diri punya gimana ya, kayak adalah sebenarnya basic di suara. Tapi Okta gak menyadari. Ya, Oh, ya. akhirnya nyoba ikut
diajaklah latihan ke rumahnya Pak Mang Widano dari Cibok. Di sana dah. Cibok di sana. Oh ya. Nah, akhirnya di sana latihan suara. Akhirnya, terus lanjut di suara aja. Akhirnya tiba-tiba diajak lah sama tari. Tayo ikut ngerja yuk. Gitu. Pas Yoka kan ibunya jadi ya Regina di bidang tersebut. Yang udah senior ya ibunya. Nyoba, yuk coba nak milu-milu tuung ya tawa milu-milu tuung. Oh iya. Terus. Langsung lah dikasih tadi diconok. Ya coba deh. Gitu. Akhirnya setelah dijalani kok suka gitu. Akhirnya lama-lama latihan diajak lagi sama teman. Ya ikut lagi yuk. Di Singapadu mana di Ninik Chandri. Oh, belajar di Ninik Chandri. Ya, Oke. Sama tadi, sama grupnya tadi. Ya, kemudian Ya, akhirnya ikut juga di sana. kalian berdua. Kalau Wi sendiri di zaman modernisasi seperti sekarang nih ya, Wi pribadi nih gengsi loh menjadi. Iya benar. Ujang sih ngigel, ujang sih megamel, kuno ajan. Kalian nggak ada pikiran seperti itu ataupun statement dari luar kalian yang memberikan judgement seperti itu? Ujang mak kayak ngigel, bisa lebih baik ya ambil kerjaan yang jelas lah untuk menuju nanti menuju masa depan. Pernah nggak ada pengalaman seperti itu mendengar statement seperti itu? Teman-teman yang lain mungkin ada, tapi kita sendiri kan punya basic masing-masing. Kita kan punya cara untuk bersinarnya masing-masing diri kita sendiri ya guys. Ya betul. Untuk diri kita sendiri masing-masing. Jadi nggak masalah sih apapun kegiatan kita. Yang penting kan kita punya kelebihan masing-masing. Ya. Di sini kita sesuai porsinya masing-masing. Di sini kita punya kelebihan, di sana kita menunjukkan bakatnya kita. Kenapa punya bakat itu nggak dikembangkan? Oke, betul. Okta, pernah? Kalau enggak sih, Nggak pernah ya? Dari dalam diri itu kemudian sing, apalagi ini gaya yang mungkin langka, orang-orang lain bisa Menabung di akhir. Bagian dari investasi nih berarti nih ya. Bisa dikategorikan investasi ya. Sekarang kalian belajar dulu fokus, mengasah diri, tapi kalau nanti udah klik yang namanya di Bali, yang namanya jadi swagino, masalah hal seperti itu pasti mengikuti dimanapun jadinya seperti itu kan. Berarti ini kalian awalnya memang bukan dari niat yang terplanning, terorganize, terstruktur bahwa saya ingin jadi penari, bukan. Awalnya iseng. Berarti pandemi ini membawa berkah nih. Berkah khususnya keahlian kalian, skill kalian tuh ternyata ditunjukkan secara alami maksudnya itu kalian berdua tanpa menyadari mempunyai basic khususnya di vokal kan gitu. Ya kan? Tapi kalau saya sih kan keturunan mungkin juga ya. Oke, faktor keturunan. Nah, yang jadi pertanyaan tuh tadi ya, adiknya Wiyokta ini gak ada keturunan di rumah di Tegalalai. Kaget nih setelah dengar, oh Yokta tuh pernah jadi juara loh, yang juara Medarmo gitu. Mau ke siapa? Ah, cuma itu nyen ada keturunan seni nah gitu. Yang Wi tahu keturunan bisnis baru ada. Pembisnis semua di sana. Ya kan, bener kan tak? Bakat terpenam. Tapi jadi Okta pernah jadi juara di Santio Dharma gitu. Ya. Di universitas gitu lah. Kalau ada universitas ngadain lomba, saya ikut mewakilkan sekolah gitu. Tapi tingkatnya tingkat provinsi, se-Bali. Dapat juara 1. Ya. Sama siapa? Sama teman ada. Cowok, cewek? Cewek. Oh, Karena cewek. lomba itu kategori putra, kategori putri. Oh, ya. Berarti yang ngartos putri juga, Ya. yang nyanyiin putri juga. Kalau tadi pernah ikut gitu lomba gitu belum ya? Belum. Tapi kegiatan selama pandemi ini untuk kalian pentas karena menari ini kan perlu kayak bahasa kerennya sih ya off air lah istilah asik konvensional butuh venue off air lah. Kalau ya mungkin bisa aja virtual sebenarnya kan, tapi khususnya untuk off air ada nggak kondisi pandemi seperti sekarang? Jarang-jarang kan. Banyak yang di cancel gitu lah. Ya. Tapi udah sebenarnya schedule udah ada, jadwal udah ada. Ya kan banyak di mana-mana kan ada udah. Ya. Oh, tapi di cancel gara-gara ini. Ya. Nah, terus perasaan pendapat kalian gimana kalau dari sekian jadwal yang tercancel
sebenarnya itu kan bagian dari proses belajarnya kalian juga kan, mengasah ilmu lagi kan dari pembelajaran sebelumnya. Oh sekarang pentas lagi, udah sejauh mana kita kan seperti itu. Tapi di cancel sekarang gimana? Ada nggak rasa kecewa, rasa sedih, rasa? Pasti ada rasa kecewa. Tapi ya mau gimana lagi kan nggak bisa, udah dipaksakan. Kenapa nggak ngeluarin ide kayak ya virtual gitu, bikin pementasan virtual sama anak-anak? Ketimbang diam kan? Tapi kan kita bisa latihan. Oh, diisi waktunya buat latihan. Latihan di mana? Oke, nah terus latihan vokalnya setelah sekarang gimana? Mempunyai metode tersendiri masing-masing? Metodenya Untuk mengasah biar apa ini tuh bengong? Biar lembut lah, biar keluar gitu karakter suaranya, ada gini. Ada metode. latihan tapi cuma itu dah, jaga-jaga minum, makan. Oh, berpengaruh ya? Dan kalau saya latihan terus sih. Oke, biar nggak tegang. Ya. Silakan minum dulu. Nanti akan ada beberapa banyak hal lagi yang ingin diketahui dari generasi muda Tegalalang ini, khususnya meningkatkan dan memberikan rangsangan terhadap anak muda bahwa seperti kalian bilang tadi, setiap orang memiliki porsinya dan skill masing-masing. Jadi jangan malu untuk mengambil dan menyadari skillnya itu, karena kesuksesan itu tidak di satu tempat. Ya kan? Contoh, siapa yang nggak tahu Nini Chandri? Beliau itu melakukan proses dari awal sekian lama, sekarang beliau menikmati. Itu seniman juga. Mungkin pandangan tadi salah. Udang sudah di seniman kuno aja. Buktinya senior kayak Nini Chandri. Siapa yang nggak tahu beliau? Ya. Kesuksesan itu kan bukan hanya sekedar soal uang kan, bukan seperti itu kan. Mebrayo. Nah, berarti kalian merasakan nggak hal itu? Baru terjun sekarang. Merasakan nggak banyak punya teman? Ya, Itu terutama banyak punya teman. Punya teman ya. Gimana menurut kalian tuh? Dulu awalnya emang kayak mandang patuh cerobi, mandang apa sih, mudah sih makin dong sih gini, ketinggalan zaman gitu. Ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman kuno dia gitu. Tapi setelah saya terjun ke dunia seni, dampaknya itu sama kan ya. Akhirnya kita tuh terkenal itu ulian luhung nih, karena kita tuh mengasah bakat kita di bidang itu. Patuh kan ya, mau dijaga kita berorganisasi, bersosialisasi aja orang-orang. Yeah. Kita tuh patuh dikenal itu dengan tari yang bisa berorganisasi lah, atau tari yang bisa menari lah, karena kita tuh akhirnya bersinar di tempatnya Masing-masing yang kita bilang tadi. Terus Okta, gimana? Kalau memiliki kayak banyak teman setelah terjun di sini itu, kita memiliki relasi link-link yang baru, merasakan juga kan hal itu, sangat-sangat merasakan. Kayak awalnya bisa nggak ya awalnya terjun ke dunia ini, bisa nggak ya, setelah dijalankan oh iya ternyata langsung gitu loh, langsung terasa kayak teman banyak kayak gitu. Jadi kenal banyak seniman, banyak orang-orang yang lebih tahu bukan orang-orang yang memang berkecimpung di dunia seni. Yang dulunya kita menjadi penonton, beliaunya nari di panggung, kita hanya sebagai penikmat. Sekarang kita bisa ngobrol langsung. Yang dulunya nggak tahu apa aja orang. jadi dari kita nih berada di dalam lingkaran beliau itu ya, berarti ya. Oke. Di luar dari kegiatan menari, udah kuliah kan dari? Udah ya. Itu ngambil Okta udah kuliah kan? Ya. Kan seangkatan adiknya Wiyani kan yang mau. Oh, seangkatan tari. Oh, adik kelas Mani M. Jadi di luar dari kegiatan kalian ini, kalian tidak mengambil spesifik sampai ke pendidikan itu, tidak ya? Saya pribadi sih. Tidak. Enggak. Kalau Okta? Saya juga enggak sih. Nah, oke. Yang ingin Wikuli sebenarnya lagi lebih dalam kan tentang sudut pandang kalian di budaya dan tradisi ini. Rencana kalian ke depan, khususnya di lingkungan kita ini, di Tegalalang, kalian punya mimpi besar nggak? Khususnya di bidang seni. Karena dulu historis Tegalalang pernah loh menjadi ada seni yang memang dipandang, kayak kan pernah ada perkumpulan Ramagong di Tegalalang. Nah, kalian punya mimpi besar nggak untuk lingkungan kalian sekarang, untuk ke depan ya, mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan, ada nggak?
setelah kalian terjun lebih dalam sekarang? Kayak ingin membangkitkan lagi gitu loh, karena dari yang saya lihat sebenarnya banyak yang sebenarnya punya basic di sini, punya potensi, tapi karena kayak kita lah awalnya saya ajaan gitu, tidak diberi tempat, tidak diberi ruang, selalu memandang yang jauh, sedangkan yang di dekat, yang di sini lo kita lo punya. Seperti itu dah. Berarti ada kan dari keinginan kalian berdua? Ada. Saya pribadi sih lebih ke ingin mengajak mereka tuh loh untuk bersama-sama membangkitkan seni lagi di Tegalalang, khususnya di Tegalalang. Kan soalnya kita udah punya Arjo nih sekarang di Tegalalang, kita mau adik-adik bareng biar nggak semuanya tuh ke modern semua. Artinya secara nggak langsung mereka, pertama jangan gengsi, kemudian yang kedua jangan sampai melupakan apa itu yang namanya budaya dan tradisi, khususnya di bidang seni nari lah, anggap tari dan vokal. Kalau Arjo kan ada vokalnya juga. Ya Wi juga punya harapan seperti itu sih. Kalau memang udah dimanapun kita tekun, kayaknya Wi rasa semua akan memiliki titik terangnya masing-masing kan, ya kan? Apalagi kalian punya mimpi besar itu sangat luar biasa, khususnya di Tegalalang. Semoga itu bisa terrealisasi dan adik-adik yang menonton ini bisa mendengar hal itu. Jadinya adik-adik nggak ragu untuk mengambil keputusan. Jadi adik-adik berdua ingin membangkitkan seni di Tegalalang lagi untuk cita-cita ke depannya. Membangkitnya kayaknya terlalu besar. Memotivasi mereka biar mereka melihat kita mungkin termotivasi. Oh, mau ini kan bisa kayaknya mau ini kan ya menjalani dengan saya. Betul sangat apresiasi dan sangat setuju dengan hal itu. Jadi kalian sekarang udah punya wadah. Kami sama Okta sudah membentuk grup Arjo di Tegalalang. Nah, ini sangat menarik agar penonton di luar sana tuh semoga mendengar proses pembuatan Arjo itu gimana. Itu memang dari suka-suka dari inisiatif kalian sendiri atau memang ada tuntutan dari kayak dari senior-senior bahwa Tegalalang ini harus punya grup Arjo? Awal pertama isu-isu mau membentuk Arjo di Tegalalang emang dari ibu bapak sendiri, habis itu ada temannya ibu bapak dari Bukit juga udah ngajakin dari sebelum COVID, tapi karena kita sibuk udah zong gitu. Belum realisasi, Awalnya cuma kita berdua, ada dia sama anaknya Pak Den. Adik Paso? Nah, adik saya. Oh, Pak Dita ya. Awalnya cuma bertiga. Akhirnya ngadain lagi, tapi anggotanya dari Tegalalang semua dari Tegalalang, Kecamatan Tegalalang. Oke, sudah pernah pentas? Sudah. Di pertama kali kita pentas di Batu. Oh, di Pura Pedalang yang terakhir ini? Iya. Hari sebagai? Condong. Oke, condong. Itu kalau we lihat Arjo itu kan sempat drop kan, sempat down kan, kayak hilang gitu kan. Sekarang mungkin itu bagian dari keresahan kalian dengan situasi Arjo yang tidak diperhatikan lagi. Mungkin enggak sih, karena kan emang cita-citanya ibu bapak sama temannya ibu bapak pengen ngebentuk Arjo di Tegalalang supaya ada generasi ada bisa ngajar di Tegalalang, Arjo remaja Tegalalang yang emang murni dari Tegalalang. Semuanya dari Tegalalang. Penabuhnya juga Tegalalang. Wow. Semoga komunitas grup Arjo kalian itu menjadi role model ke depannya untuk generasi berikutnya. Ya, tetap semangat berkarya. Biarkan orang-orang entah ngomong apapun, kalian tetap semangat. Oke? Nah, yang menjadi hal menarik lagi, Arjo itu sudah sempat drop, tapi kalian mau lagi, itu sebenarnya menurut gue butuh tenaga lebih untuk biar menarik pandangan masyarakat lagi kan, biar mau nonton Arjo, ya kan?
Tapi terlepas dari itu dulu, nanti kita pengen tanya strategi kalian mungkin punya untuk meningkatkan daya tarik masyarakat. Tapi ada hal yang menarik yang sekarang masyarakat lebih suka kecenderungan. Kasang go, ada merta celerang gitu aja. Anak-anak muda, duduk gitu balik. Pernah kalian? Kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi kalian sebagai pelaku nggak di celerang? Pernah sih gitu. Tapi nggak sering sih kadang-kadang. Condong juga? Iya. Condong juga. Es Segalo. Tapi memang benar kalau dari lihat dari face-nya cocok sekali loh mereka berdua. Ini kayak tadi bodinya agak tinggi jadi condong dan face-nya kayak Balik. Galo. Tari sebagai Galo dan Okta sebagai condong. Di pentas di mana? Pertama di Sebatu. Kemudian? Kedua di Manowo. Lagi ada? Baru 2 kali. Semoga nanti harap pengen nonton kalian ketika ada acara di Desa Dat Galang. Winambohan kita nih. Asik. Winambo. Mereka legal. Winambo, mereka legal. Aduh. Jadi baper gue ya. Ini loh. Nah, lanjut lagi. Kalian memiliki strategi sendiri nggak untuk menambah dan mengikat daya tarik masyarakat untuk nonton aja? Jujur kan mohon maaf lu ini potong. Kita mau anak muda itu kayak radio apa? Nah, kadang-kadang di panggung sama kayak kita dulu. Kayak kalian dulu sebelum menjadi pelaku kan gitu juga. Nah, cara kalian berdua, mungkin dari kalian cara-cara untuk menambah. Kalau dari saya sih biasanya tergantung umur. Kalau yang narinya seumuran, mungkin mereka punya daya tarik kayaknya hijau ya mau balik. Ya, kan bisa jadi seperti itu. Kebanyakan sih kayak gitu, kayak teman-teman yang lain itu. Awalnya nggak suka nonton aja, akhirnya karena mungkin seumuran kita juga berteman kayak gitu. Ya mau balik ya kayaknya hijau. Lihat dari antusias masyarakat tuh nak tua-tua nih nyanyi pasti mereka ini anak Yanu ini, anak Yanu ini, tinggal jadi dari sana awalnya untuk ketarikan, kemudian mungkin ada pemulangan, terus kalian pentas menjadi mereka itu mengikuti. Pimpin kita kan membalik juga, karena kita bisa ya ini ternyata yang dari sana awalnya ya. Oke, tapi untuk pentas di desa sendiri di sekarang belum pernah. Rencananya sih juga begini waktu dalam terakhir ini ya. Karena PPKM-nya itu. Udah, oke nggak apa-apa. Semoga kedepannya rencana dan impian kalian itu bisa terrealisasi dengan lancar. Apalagi yang kalian bilang, itu saat momen nanti kalian nari, dia ngabuhin. Tidak. Karena enak kan kayak gitu nih generasi muda kan sekarang maju untuk menambah daya tarik masyarakat kan perlu regenerasi. Nggak mungkin kan beliau itu terus udah nggak produktif ya. Kita berdoa tetap agar beliau guru-guru kita semua itu panjang umur kan seperti itu. Jadi ada penekun seni muda seperti kalian berdua ini kan sungguh sangat-sangat luar biasa kan untuk melanjutkan tradisi yang kita punya. Jadi seperti itu. Nah, sekali lagi minta untuk memberi rangsangan terhadap anak muda. Oke? Harapan ke depan kalian ini dulu. Saya harapan kayak Tari dan Okta khusus ini dulu. Siapa tahu bisa menginspirasi adik-adik. Jadi cita-cita Tari di bidang di kampus dan non akademis dia sekarang itu juga Okta. Sebelum itu pembicaraan kita sebenarnya masih seru sekali. Mungkin kita nyari waktu lagi di rumah. Mohon sediakan waktu lagi kita ngobrol. Oke? Ya. Oke. Nanti harapan dari tadi untuk Tari. Mana? Oke, harapan Okta. Untuk diri sendiri nih. Ya. Untuk diri sendiri ya semoga bisa sih ngatur waktu karena sekarang juga kan mungkin sibuknya ke kuliah kayak gitu. Biar di pendidikan jalan, di sini juga jalan kayak gitu. Tidak ada batasan sebenarnya ya. Oke. Nah, ada lagi. Terus semoga juga teman-teman yang lain mungkin setelah nonton video ini jadi ada ketertarikan gitu ikut gabung sama kita khususnya yang dari Tegalalang. Astu karo. Gitu. Dan juga untuk yang lainnya yang bukan dari Tegalalang juga ikut
termotivasi dengan adanya pembahasan obrolan kita. Oke, betul, super sekali. Dari harapan untuk depan untuk diri sendiri, semakin giat belajar di Arja karena masih kurang banget pengetahuan di bidang menekuni di bidang entah itu vokalnya atau tarinya, mendalami karakter, karena banyak yang harus dipelajari. Kalau untuk kuliah yang pasti bisa lebih rajin dan tekun untuk menjalani tugas-tugas. Biar nggak mengganggu satu sama lain, berjalan beriringan. Berjalan beriringan, biar bisa sama-sama jalan. Betul, semoga tetap semangat. Pesan Yawi, jangan putus asa di tengah jalan. Semoga cita-cita besar kalian itu terrealisasi. Khususnya untuk kita semua. Kalian nggak bisa bergerak berdua, yakin. Kita butuh dukungan dari semua kalangan untuk mensupport kalian. Khususnya memberi wadah, tempat, dan kesempatan. Ya. Betul nggak? Betul sekali. Betul sekali. Jangan memandang gunung yang jauh-jauh. Kita punya gunung yang bagus di rumah. Jangan salah artikan itu. Oke? Jangan kalian salah artikan itu. Artinya jangan memandang sesuatu yang indah dari jauh, sedangkan di rumah kita, mutiara di rumah kita juga ada. Ini harapannya sih seperti itu. Semoga generasi kalian belajar, bukannya menggurui ya, bukan menggurui, dari cerita kalian itu didengar sangat luar biasa sih perjuangan kalian sampai kalian berada di titik sekarang dan mau menjalani dan menekuni yang namanya tradisi menjadi pelaku. Tetap semangat, apapun itu yang ada di luaran sana, tetap fokus. Ya, jangan cepat merasa. Itu tunggu. Nah, betul. Pakailah rasa. Ya, itu tunggu nanti karya-karya kalian. Siapa tahu kita pokoknya bisa satu panggung nanti. Oke? Ya, terima kasih sekali lagi sudah mau meluangkan waktu untuk berdiskusi sama di sini di channel Jejak Pendapat. Kita tunggu momen berikutnya. Tetap berkarya, semangat, jaga kesehatan di kondisi pandemi sekarang. Oke?